Oke, pertama-tama di sini kita punya namanya sistem smart irrigation. Oke, smart irrigation. Nah, di sini saya memiliki pola. Nah, pola ini adalah skema. Nah, terlihat di sini ada seperti toren air. Nah, di sini ada seperti controller. Di sini ada tumbuhannya. Nah, ini merupakan skema sederhana yang saya buat loh. Seperti itu. Oke. Di sini saya jadi ini tuh saya udah gambar kasar gitu. Terus saya tinggal menebalkannya aja dan ya sedikit mewarnainya seperti itu. Ini merupakan tanaman-tanaman. Oke, jadi di sini bisa dibilang tanaman hidroponik gitu, cuman menggunakan sistem smart irrigation. Nah, lalu kenapa di sini ada dua kabel? Nah, ini tuh kabel yang nanti bakalan terhubung ke monitor, yang dimana si valve ini tuh valve, jadi dia bisa terbuka otomatis. Nah, terbuka otomatis ini bisa kita atur sesuai jam seperti itu. Itu monitornya di sini. Nah, di sini tuh bisa dibilang panel juga sih. Panel kenapa di sini ada benjolan ya, benjolan. Sini tuh sebenarnya suhu ya, sensor suhu yang sudah anti hujan seperti itu, anti hujan, anti air. Sini ada display itu kita biasa pakai LCD. Display menunjukkan keadaan suhu sedang berapa derajat. Nah, di sini kita ada juga sensor temperatur tanah seperti itu. Nah, dari sini ini kan dari panel ini kita pengen tahu nih, dalam panel ini tuh isinya apa sih, kok bisa mengatur valve ini dengan secara otomatis gitu. Nah, dari sini kita mungkin bakalan cari tahu satu-satu dulu, yaitu cari tahu tentang ini nih ya, cari tahu tentang daerah sini. Itu kita lompat ke sini. Nah, dari sini kan bisa dibilang ini merupakan toren air. Toren air itu bisa dibilang tempat penampungan air seperti itu. Nah, dari toren air ini fungsinya ya untuk menampung daya air supaya kita nggak perlu kayak mungkin menarik sumur. Nah, ini merupakan toren air yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ada namanya valve otomatis. Itu bisa dinamakan solenoid valve. Solenoid valve seperti itu. Nah, ini pipa paralon yang nanti tersambung ke tanaman.
Nah, ini merupakan kabel. Gitu. Nah, oke, dilanjut. Berarti kan poin yang dari sini udah nih, yang tadi ada di sini. Nah, dari sini kita ke yang ke sini nih. Nah, pasti penasaran dong, yang di dalam ini tuh apa aja gitu. Yang di dalam panel itu ada apa aja? Kenapa bisa mengatur semua di sini? Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjabarkan isi panel ini di bawah sini. Nah, mungkin ada yang penasaran kan, di bawah ini kok seribet ini gitu. Mungkin saya akan jelaskan tapi tidak ini kali ya, tidak terlalu rinci lah. Intinya ini merupakan ya gambaran skema. Oke, dari sini. Nah, sini saya akan gambarkan ini gambaran sederhana dari LCD. Nah, ini merupakan LCD. Nah, dari LCD ini kita bisa atur kayak mau ditulis apakah, mau ditulis kayak tampilan smart irrigation kah, atau tampilan dari sensor suhu kah, atau tampilan dari temperatur suhu. Nah, temperatur tanah, kelembaban tanah. Nah, dari sini, nah ini ada namanya itusi itu untuk mempermudah pemrosesan dari not MCU ke LCD. Nah, kan di sini saya sudah menjelaskan dari sisi LCD-nya. Nah, dari LCD sini itu dihubungkan ke not MCU. Nah, di sini saya menggunakan not MCU. Not MCU ini saya sudah taruh di project board. Nah, ini bawahnya dilibatkan project board MCU. Mungkin kalau misalkan kelihatannya agak sedikit ribet gitu ya. Ini sebenarnya sederhana gitu, kayak semisal ada ground itu dihubungkan dengan ground, ada yang data dihubungkan dengan data, kayak gitu simpelnya. Di sini saya menggunakan microprocessor not MCU. Kenapa menggunakan not MCU? Karena menurut saya not MCU itu mudah gitu, mudah, dan not MCU ini sudah bisa mengakses internet. Dan untuk mengatur jamnya itu untuk not MCU itu kita nggak usah lagi pakai alat tambahan. Jadi kita set waktunya itu berdasarkan update-nya waktu sekarang gitu, asal dia terhubung dengan internet. Seperti itu. Ini merupakan project board. Dan kita ke sini. Nah, di sini itu ada namanya capacitive soil moisture sensor. Apa itu capacitive soil sensor? Nah, capacitive soil sensor ini merupakan sensor untuk kelembaban tanah, seperti itu. Jadi di saat tanah basah itu sensor ini akan ngebaca gitu bahwa si tanah lagi basah. Nah, misal tanah kering, nah dia juga bakal ngebaca gitu kayak tanah lagi kering, nggak ada airnya, kayak gitu. Kenapa kita butuh ini? Karena ya tanaman kan baiknya dalam posisi yang lembab gitu kan, yang membutuhkan air. Jangan sampai yang kering-kering banget. Kalau kering-kering banget nanti bisa mati. Sebenarnya tergantung tanaman juga sih.
Cuman kan kalau misalkan hidroponik rata-rata yang kadar airnya itu harus stabil gitu. Oke, kita ke sini. Nah di sini ini ada apa nih? Nah ini itu yang ada di sini juga nih. Nah apakah ini merupakan sensor suhu DS18B20. Nah sensor suhu ini yang kita pakai dia memiliki kelebihan khusus. Kelebihan khususnya itu adalah dia merupakan tahan air. Ini namanya sensor suhu DS18B20. Oke. Jadi mau dia ditaruh di tempat terbuka, benar-benar mengetahui kondisi suhunya langsung, tidak harus ditaruh di dalam panel. Dan kalau misalkan kalau kita taruh dalam panel itu yang ada ya kita mengetahui suhu dalam panel, bukan suhu lingkungan sekitar seperti itu. Selagi si kabel ini tidak berada di luar. Nah di sini kita punya relay. Mengapa dibutuhkan relay? Karena relay ini yang nanti akan terhubung langsung dengan si valve-nya itu sendiri, solenoid valve-nya itu sendiri. Nah relay yang terhubung dengan solenoid valve dan ke power seperti itu, dan juga ke not MCU. Nah di sini ada power juga. Power ini hanya gambaran aja, itu bisa seharusnya ya colok ke listrik lah biar selalu update, biar selalu stabil juga. Nah sebenarnya dari project ini juga membutuhkan perangkat-perangkat tambahan. Contoh seperti tadi saya bilang kan ini not MCU butuh internet. Nah untuk waktunya yang selalu update. Nah dari sini berarti butuh namanya perangkat paling tidak itu WiFi kayak gitu. WiFi. Nah bukan cuma WiFi, dari perangkat ini semua itu kita sebenarnya bisa mengontrol langsung lewat HP. Nah gimana cara mengontrolnya lewat HP? Itu simpelnya sebenarnya bisa buat aplikasi sendiri, cuman ada lagi cara mudahnya, itu bisa menggunakan aplikasi bernama Blink. Nah sebenarnya ada tambahan lagi, dari semua ini itu bisa kita setting juga menggunakan Google Assistant. Itu bisa kita setting juga menggunakan Google Assistant. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.